Dunia kita sudah tua, banyak orang yang makin tidak peduli akan lingkungan sekitar. Tsunami Aceh 2004 adalah peristiwa yang dahsyat. Terdapat 230.000 orang meninggal di 14 negara. Setelah itu bencana tak henti-hentinya melanda Indonesia, seperti gempa bumi 8,5 skala Richter di Nias tahun 2005, gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006, banjir bandang di Jakarta pada tahun 2007, kebakaran lahan dan hutan Pulau Kalimantan dan Provinsi Riau, gempa bumi, serta bencana alam lainnya yang melanda Indonesia. Kemudian juga terdapat fakta bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang luas dan terletak di garis khatulistiwa yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, sehingga memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap bencana alam. Pasca bencana tsunami Aceh, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau, memiliki wilayah sebagian dataran rendah dan beberapa wilayah dataran tinggi, sehingga berdasarkan kondisi tersebut, Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah rawan bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung, serta meningkatnya kerusakan pencemaran lingkungan. Maka dari itu, BPBD Kabupaten Rokan Hulu siap mengkoordinasikan sarana prasarana penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana akan berjalan efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Seyogyanya BPBD Rokan Hulu seharusnya sudah berubah status atau ditingkatkan tipologinya menjadi OPD tipe A, yang semulanya berstatus B diharapkan dapat atau meningkat ke status A. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu, kita untuk pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sudah memiliki BPBD. Memang Rokan Hulu ini dikategorikan daerah yang sedikit rawan bencana, terutama bencana banjir dan puting beliung dan lain-lain. Selama ini kita selalu berkomitmen untuk bagaimana penanggulangan bencana ini dapat teratasi dan dapat direspon dengan cepat oleh pemerintah kabupaten. Komitmen kita, Pak Bupati Rokan Hulu, Pak Haji Sukiman, berkomitmen untuk bagaimana BPBD ini dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang pertama dari sisi penganggaran, baik itu dari sisi penganggaran di OPD-nya dan juga dari sisi keadaan darurat yang kita stok dananya melalui BTT. Jadi setiap ada bencana yang tidak kita duga, itu kita bisa gunakan dana BTT dari sisi anggaran. Nah, dari sisi kelembagaan, Rokan Hulu selama ini masih di BPBD pada tipologi B, masih eselon ring di eselon 3. Tahun ini kita sudah melakukan perubahan SOTK melalui Perda SOTK. BPBD sudah kita tingkatkan ke tipe A dan insya Allah sudah setara dia dengan eselon 2 di dinas dan badan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, dan untuk bidang-bidangnya tidak lagi dijabat oleh eselon 4 tapi sudah di eselon 3. Kalau terhadap personel saya rasa sudah memadai, tapi memang ada beberapa kekurangan, nanti kita akan coba penuhi. Tentunya mudah-mudahan dengan terpenuhinya ini semua kinerja mereka makin meningkat. Dan sebetulnya kalau terhadap bencana ini kan BNPB ya, yang di nasional, BPBD provinsi juga siap berkolaborasi ya. Kita harapkan juga nanti kepala BPBD kita nanti ditunjuk saat ini mampu untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh level, baik tingkat antar kabupaten, provinsi, dan nasional.
Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana serta Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan juga fungsi pelaksana BPBD melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertama, memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara. 2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat. 4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. 5. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebenarnya dalam hubungan kesiapan kita menghadapi bencana, dalam hal penanggulangan bencana yang bila terjadi dengan kenaikan TP kualifikasi tersebut, memang secara pengaruhnya secara signifikan tidak terlalu. Kami pun siap, walaupun tidak naik, kami tetap harus tangguh, harus siap melaksanakan bencana itu. Bukan berarti kalau tidak naik kami tidak, atau kalau naik kami tambah. Memang dengan tambah secara tetap semangat dalam hal penanggulangan bencana. Kemudian kalau memang nanti kualifikasi ini naik, tentu kita akan bertambah anggaran, bertambah personil. Tentu koordinasi kita dengan OPD lain itu lebih cepat, lebih bagus dan lebih efektif. Karena kami tambahkan fungsi dari BPBD itu ada 3, fungsi pelaksana, fungsi koordinasi, dan fungsi komando. Nah, jadi kalau kita dengan klasifikasi sekarang eselon 3A, tentu koordinasi kita dengan dinas lain itu agak tidak imbang, tidak apple to apple karena eselonnya udah beda. Nah, tapi kalau eselon kita sama dengan dinas OPD lain, tentu koordinasi kita akan sama, sederajat, selevel, jadi akan mudah melakukan koordinasi dalam hal penanggulangan bencana. Dari data yang kami 1 tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ini, itu lebih kurang yang umum terjadi itu karhutlah, kemudian banjir, kemudian puting beliung, dan ada beberapa yang longsor. Gitu. Kalau karhutlah itu 99% itu disebabkan oleh manusia. Tapi kalau banjir ataupun puting beliung itu oleh alam sendiri. Dalam melakukan mitigasi penanggulangan bencana ini, kami dari BPBD Rokan Hulu telah melakukan beberapa hal. Salah satunya kami berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penertiban tata ruang, kemudian juga dengan dinas lain juga melakukan jikalau membangun itu harus memperhatikan kajian rawan bencana. Alhamdulillah kita Kabupaten Rokan Hulu sudah punya kajian rawan bencana. Jadi kalau satu usaha apapun itu aktivitas manusia itu harus memperhatikan tata ruang terkait kajian rawan bencana daerah tersebut, sehingga nanti kalau membangun satu daerah ataupun apapun itu aktivitas manusia itu sudah tahu daerah itu rawan apa dan berisiko apa gitu. Dengan naiknya klasifikasi BPBD Rokan Hulu dari klasifikasi B menjadi klasifikasi A, tentu kami dari pegawai di dalam tentu akan berterima kasih banyak. Tentu dengan itu tadi tentu menambah kegiatan kami, juga menambah
anggaran kami dan juga menambah personel. Dengan naik klasifikasi ini tentu kami rekan-rekan kemarin dah sepakat akan menambah semangat untuk lebih tangguh dalam melaksanakan tugas-tugas dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Hulu. Kita mau kepada masyarakat bahwasanya kesiapsiagaan dan juga nanti kewaspadaan terhadap terjadi bencana itu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan informasi rawan bencana dan juga mitigasi bencana. Kalasa BPBD Rokan Hulu, Zulciandri Rosa, juga menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia dalam penanggulangan bencana, yakni pertama memprioritaskan kesiagaan dan kewaspadaan masyarakat. Kedua, pengelolaan tata ruang dan perizinan pembangunan harus berbasis mitigasi bencana. Tiga, identifikasi risiko bencana daerah masing-masing. 4. Sediakan anggaran daerah yang memadai untuk penanggulangan bencana. 5. Gunakan dana bersama untuk perlindungan masyarakat. 6. Menyederhanakan aturan untuk mempercepat pelayanan masyarakat. Dan ke-7, kontrol dengan ketat seluruh upaya penanggulangan bencana. Ketika terjadi bencana, baik itu bencana kebakaran hutan dan lahan, bencana banjir, puting beliung, ataupun tanah longsor, itu bidang saya yang menanganinya. Jadi untuk menjawab permasalahan kebencanaan di Rokan Hulu ini, BPBD memiliki SDM 27 ASN-nya dan 25 TRC-nya, tim reaksi cepat. Jadi TRC ini menjadi ujung tombak dalam hal baik penanggulangan bencana. Saya rasa ini masih kurang baik SDM-nya. Nah, mudah-mudahan untuk ke depan setelah naik tipe A ini ada untuk perbaikan di SDM tersebut, minimal untuk menambah kuantitas dan kualitasnya. Untuk peralatan yang dimiliki saat ini itu kami mempunyai kendaraan, itu ada mobil tangki 2 unit, ada fire jeep 1 unit, ada mobil dalmas 1 unit, ada mobil lapangan atau double cabin itu 1 unit, sepeda motor ada 22 unit. Semua kendaraan ini kondisinya baik alias siap tempur. Untuk bicara soal memadai atau tidak, sebetulnya belum, Pak, masih kurang lah gitu. Nah, tetapi walaupun kami katakan ini belum, bukan berarti permasalahan menjawab kebutuhan ataupun permasalahan bencana di Rokan Hulu tidak tertangani dengan baik. Dengan peralatan ataupun sarana yang kita miliki, tetap kami bisa bekerja dengan optimal. Menangani bencana itu juga kita punya peralatan untuk karlaut, Pak, baik itu untuk karlaut ataupun melakukan penanganan banjir. Itu kita ada untuk karlaut, kita punya mesin Sibaura. Nah, Sibaura tentu dalam hal melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan kita menggunakan teknologi, yaitu kita menggunakan bantuan satelit, Pak. Misalnya untuk kejadian kebakaran hutan dan lahan, kita dibantu oleh satelit. Bagaimana kita bisa merespon permasalahan karlaut ini dengan kita membuka aplikasi tersebut. Jadi di Pusdalop ini ada call center kita memang masih WA pribadi dipegang oleh Safdanol Putra, itu nomor WA dan bisa juga nomor pribadi, nomor umumnya gitu. Tetapi tidak resmi seperti yang punya Polri ataupun TNI kan begitu, tapi masih nomor pribadi. Harapannya ke depan BPD ini kan lebih bisa siap siaga dalam hal menjawab semua permasalahan ataupun kebutuhan kebencanaan yang ada di masyarakat. Jadi itu semua tentu harus ditunjang dari kuantitas dan kualitas SDM-nya, begitu juga dengan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang kami miliki. Dalam penanganan bencana ada beberapa bagian bidang. Pertama, Bina Program yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang meliputi prabencana,
saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi. Setelah itu, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan, dan pelaksanaan pencegahan bencana pada situasi tidak terjadi bencana, dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana. Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan penanggulangan darurat pada saat terjadinya bencana, serta penyediaan kebutuhan dasar dan logistik setelah terjadinya bencana. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang memiliki tugas penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan. Dengan tupoksi yang tepat, koordinasi yang mantap dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, BPBD Rokan Hulu siap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. BPBD Rokan Hulu tangguh.